membuat sebuah mimpinya teman-teman itu jadi kenyataan yang bisa dinikmati, tapi izinkan kita bisa membuka infrastruktur awalnya supaya teman-teman bisa mudah jalannya Melalui PRSU. melalui Pekan Raya Sumatera Utara tentu. PRSU ini sebenarnya bagus sekali ya, buat ruang untuk semua musisi atau ya juga budaya-budaya kita kan banyak di sini kan, bisa kolaborasi, bisa memperkenalkan karya-karyanya, juga ada inovasi-inovasi kita bisa tahu kan, perlu ruang, perlu wadah gitu. Jadi kita mau merubah PRSU yang sebelumnya ya, yang mereka kenal atau yang warga Medan dan Sumatera Utara yang dikenal itu kayaknya PRSU tuh ya dari dulu tuh pasar malam gitu. Nah, tapi makanya sekarang udah kita rubah tuh jadi lebih ke ruang ya, atau wadah untuk ruang kolaborasi ya untuk Sumatera Utara, dan yang pastinya untuk masyarakat Sumatera Utara. Lebih banyak lagi komunitas, karena Bang Rangga itu idenya untuk benar-benar jadi bukan bikin pasar malam, jadi bagaimana menaikkan UMKM kuliner yang ada di Sumatera Utara. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita jumpa lagi bersama Orbit, ngobrol bareng Orbit. Orbit kita kali ini kayaknya acara tahunan yang besar di Sumatera Utara, berkait dengan pameran dan segala macam ya Bang. Bang Rangga lah yang tahu persis. Acara yang dikemas Bang Rangga ini kayaknya lama udah nggak ada ya Bang? 2 tahun ya? Ada 2 tahun. 2 tahun nggak jalan. Ya, menurut informasinya. Menurut informasinya itu berkait dengan COVID kalau nggak salah ya. Ya. Dan sesudah aku masuk tadi Bang, agak lain ku tengok. Iya betul, agak lain. Agak lain. Enggak lain ya Bang? Apa lainnya Bang? Makasih Bang. Ini bukan agak lain film Bang ya? Oh, bukan agak lain film Bang. Agak lain kita nih Bang. Jadi kan sebenarnya begini Bang sama teman-teman semua, bahwa ketika kita diajak untuk ngobrol tentang Pekan Raya Sumatera Utara, yang pertama kali kita lakukan waktu itu adalah nonton semua video-video yang ada yang mundur ke belakang. Tidak ada yang salah dengan PRSU sebelum-sebelumnya. Cuma memang karena ini Harmoni Mas 50 tahun, ada sebuah hal yang prestisius, yang berharga, yang menurut saya dan menurut teman-teman di Royalindo, menurut kami, ini harusnya didudukkan pada tempatnya. Oke. Nah, apa yang saya maksud dengan didudukkan pada tempatnya? Ada data yang menyebutkan Bang, bahwa salah satu industri ekosistem kebudayaan yang masif regenerasinya itu terjadinya hanya di Indonesia Timur dan di Sumatera Utara. Oke. Artinya potensi teman-teman di Sumatera Utara ini sangat besar. Tapi kenapa kemudian mereka tidak pernah punya rumah untuk mereka bisa ekosistem itu terpelihara dan regenerasinya terus bertumbuh. Oke. Nah, dari dasar pemikiran itulah Pekan Raya Sumatera Utara itu dibuat untuk menjadi ruang bersama milik publik Sumatera Utara. Artinya siapapun yang ngeband, mereka tahu jalurnya, mereka akan main di mana. Oke. Siapapun yang menari, mereka tahu harus manggung di mana. Siapapun yang berteater, berkesenian lain, ya bahkan teman-teman anak sekolah, mereka tahu goals-nya kemana gitu. Mereka harus tampil di mana. Tapi kalau hari ini kita tanya UKM kesenian di kampus, kita tanya mau main di mana, mereka nggak tahu Bang. Syukur-syukur ada event gede, syukur-syukur ada yang undang, tapi bagaimana kalau kemudian tidak pernah ada rumah bersama di mana proses berkesenian itu bisa bertumbuh bersama dan kita bisa saling bergandengan tangan, menghormati satu dengan yang lain dan membangun potensi Sumatera Utara. Sebetulnya lahir dari pemikiran yang begitu. Makasih loh Bang. Sama-sama Bang. Kalau kita dengar apa yang Bang Rangga ceritakan tadi, itu kayaknya keinginan dari anak muda.
aku bukan anak muda, tapi aku terpanggil untuk menceritakan itu. Betul nggak Bang Betul. Regar? Kalau Bang Regar tengoklah, kita sudah 50 tahun menggelar PRSU. Pengalaman Abang 50 tahun itu tentu banyak. Abang cerita di situ. Sedikit aja. Gak usah diulang dulu kan? Udah pada tahu ya semuanya. Iya. Kalau menurut pengalaman saya selama 50 tahun, iya benar sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Rangga tadi, bahwa PRSU ini sebenarnya bagus sekali buat ruang untuk semua musisi, atau ya juga budaya-budaya kita kan banyak di sini kan, bisa kolaborasi, bisa memperkenalkan karya-karyanya, juga ada inovasi-inovasi kita bisa tahu kan, perlu ruang, perlu wadah gitu kan. Ya di sini bagus sekali gitu loh. Kita pasti harus, masyarakat Sumatera harus support, harus benar-benar support gitu. Ini Sumatera Utara loh Bang. Iya. 33 kabupaten kota. Iya, 33 kabupaten kota. Bukan bukan Raya Medan kan? Nah, walaupun orang bilangnya Medan Fair atau segala macam. Iya. Tapi sekarang kan udah Sumatera dijelaskan Utara. Sumatera Utara. Iya. Jadi disinilah sebenarnya ruang bersama itu, wadah itu yang bisa menyatukan semuanya, bisa saling tahu juga. Termasuk dari luar negeri juga, Malaysia juga ikutan di sini kan. Jadi sangat bagus sekali kan memang. Kita support habis. Terutama untuk anak-anak musisinya, anak-anak band terutama kan, itu kan memang dia ada wadah juga untuk bisa menampilkan karya-karyanya di sini, diapresiasi. Nah itu juga menstimulan kita anak-anak band itu untuk tetap berkarya. Kalau kita tahu sendiri kalau sekarang itu kan mulai agak susah itu kita cari gigs atau apa di mana-mana atau gimana gitu kan. Apa mungkin karena Covid kemarin, terus izin-izinnya susah. Nah sekarang ini ada tempat wadah, kenapa nggak kita support sama-sama gitu loh. Di sini kita sama-sama berkumpul, sama-sama ya kreasi-kreasinya bisa di sinilah kan. Cuman sayangnya 30 hari Bang ya? 30 hari ya? 30 hari. Nah, sebulan cuma Bang. Iya. Cukup. Nggak cukup sih sebenarnya Bang. Pengennya setahun gitu loh. Ini tantangan buat Bang Rangga ini. Kalau gitu Bang. Ya tergantung pemerintah mungkin bisa kan. Kalau pemerintah Siapa tahu. siapa tahu mereka concern gitu loh dengan event ini gitu kan. Kan bagus juga untuk anak-anak muda kayak sekarang, kita lihat ada kompetisi kan, ada festival. Oke. Dari pelajar-pelajar ya. Jadi ada ekstrakurikuler yang bisa meningkatkan otak sebelah ininya kan gitu Ya, kan. biar balance. ya. Gitu Bang, kira-kira gitu. Oke. Kalau cuman Bang Regar sama Bang Rangga cerita, itu kayaknya aku nggak percaya. Ya kan? Gimana komunitasnya? Ada nggak? Nah, itu yang aku mau tahu. Di sini ada kawan kita yang ngurus komunitas atau yang paling dekat dengan komunitas. Yang mana pula katanya, ya kan? Siapa tahu kan? Terima kasih. Dan sebelumnya kita ucapin selamat datang semua nih untuk teman-teman komunitas yang udah hadir sore hari ini ya. Buat yang sudah hadir, meluangkan waktunya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu juga nih sebenarnya Lokarya Sumatera Utara ini kan kita sudah merubah wajah baru nih sebenarnya Bang. Jadi kayak wajah baru itu kita melihat ada apa yang lain dengan PRSU kan gitu kan. Bukan pakai bedak kan? Bukan pakai bedak. Tapi yang pasti mereka kan banyak yang bertanya nih. Jadi kita mau merubah PRSU yang sebelumnya ya, yang mereka kenal atau yang warga Medan dan Sumatera Utara yang dikenal itu kayaknya PRSU tuh ya dari dulu tuh pasar malam gitu. Nah, tapi makanya sekarang udah kita rubah tuh jadi lebih ke ruang ya, atau wadah untuk ruang kolaborasi ya untuk Sumatera Utara, dan yang pastinya untuk masyarakat Sumatera Utara. Jadi kita mau rubah konsep nih Bang ya. Bener ya Bang ya? Rubah konsep. Cukup nggak komunitasnya? Kalau dibilang komunitas sebenarnya untuk dalam 1 bulan, dan alhamdulillah yang Noel lihat ya untuk dari tanggal 3 Juli kemarin sampai 2 Agustus nanti dia sepertinya cukup untuk komunitas ya, karena setiap hari ada kegiatan-kegiatan yang menurut gue
semakin kesini tuh PRS tuh kayaknya semakin baik ya, bagus karena apa? Banyak wadah-wadah jadi anak-anak yang sekolah yang masih pelajar bisa apa ya bilangnya langsung praktek ke lapangan gitu kan. Ada seperti yang dibilang apa tadi, ada komunitas anak sekolah yang lagi festival ya bang ya gitu, dan komunitas-komunitas band yang lainnya gitu. Tapi kalau aku bilang tadi ada nggak nih komunitasnya? Nah, gitu itu kan. dia yang Nah, penting, ya. ada nggak komunitasnya? Ada nih teman-teman yang di depan saya udah pada hadir nih. Saya juga mau kasih tahu nih, ya udah hadir ini ada Indie Pro, terus ada juga musik kita, ada Bass Comet, ada juga Coconut Head Indonesia, Mercy Family, ada juga Mahameru dan Morbid, ada juga Montville Jazz komunitas, ada Marifest, ada juga Disco Yuk, Siang Bolong, anak-anak Post Block, terus ada juga Speak Easy dan Sortali, Generation Squad, dan ada juga Mario, dan pasti ada juga tadi Mbak Renata. Itu tadi komunitas-komunitas sore ini yang udah hadir. Berarti banyak Bang Rangga. Kalau dilihat dari yang diceritakan oleh tadi, cukup lah kalau untuk sebulan. Belum lagi yang diceritakan Bang Regar. Bang Regar tentu komunitasnya tidak hanya yang ini saja kan. Ada yang dari kabupaten lain, 33 kabupaten kita punya kan. Dan itu nggak sedikit. Kalau melihat potensi itu gimana Pak Jan melihat? Ya karena komunitasnya udah mulai banyak dan mereka juga mau support ya untuk planning ke depannya sih, mudah-mudahan juga lebih banyak lagi komunitas karena Bang Rangga itu idenya untuk benar-benar jadi bukan bikin pasar malam, jadi bagaimana menaikkan UMKM kuliner yang ada di Sumatera Utara. Jadi memang saya kira sih sesuatu yang akan membaik dan membaik lagi karena perlu waktu. Yang tadi bilang acaranya cuma sebulan memang nggak cukup. Ya kalau perlu sebetulnya kita 3 bulan terus. Iya 3 bulan lah. Tapi aku yakin dengan datangnya Pak Jan ke sini, Abang siap-siap ke Jakarta nggak? Nah itu yang ketakutnya. Nah siapa tahu ya, kita berharap Sumatera Utara ini betul-betul kayak kata orang dulu. Iya. Kalau berhasil di Sumatera Utara, terutama di Medan, kemana pun kau jadi gitu. Betul. Nah kita berharap mungkin ditahan Pak Jan bisa dapat orang yang seperti itu. Mudah-mudahan. Ya kan Pak? Sanggup Pak? Di ketua kita. Iya. Tapi itu hal yang perlu dipikirkan Bang Rangga. Iya. Karena kalau sebulan, Mbak kata Bang Regar, sama aja kita nyiramin air ke Danau Toba nanti. Mintanya setahun. Iya kan? Nah, ini tentu tantangan bagaimana caranya kita mengisi 30 hari itu dengan komunitas yang betul-betul semua bisa terayomi, tertampung dengan baik dan benar. Iya. Makasih Bang. Yang pertama pasti memenuhi ekspektasi semua orang itu pasti nggak bisa ya. Oh ya, nggak bisa kita. Ya, gitu. Jadi terus kemudian berharap dalam PRSU yang satu kali ini persepsi orang itu sama dengan kita atau apa yang kita lakukan sebagai itikat baik dianggap baik pun juga itu bukan hal yang mudah. Ya. Tetapi sekali lagi kami datang dengan semangat kolaborasi. Saya duduk dengan dengan banyak teman-teman komunitas, kita ngobrol. Tujuannya cuma satu, supaya ekosistem ini bisa berjalan. Karena ketika kita bicara tentang memutar roda ekonomi, di sini bukan cuma tentang bisnis UMKM. Ada industri kesenian di sana, ada industri kebudayaan di sana, yang which is itu sudah diatur dalam Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan, yang salah satu butirnya adalah membangun ekosistem. Jadi artinya sebenarnya harusnya Sumatera Utara
khususnya kesenian dan kebudayaannya, dia bisa menjadi sebuah industri yang baru. Jadi ketika teman-teman bisa jual langsung musiknya ke platform, teman-teman punya basis massa yang mereka bangun sendiri, punya komunitas yang bisa tembus sampai ke pasar Jawa, Indonesia Timur, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu nggak bisa dikerjakan sendiri, Bang. Betul. Hal itu butuh bergandengan tangan semua teman-teman komunitas. Dan bukan cuma teman-teman musik doang. Teman-teman dance, tari tradisi, teater, semua harus sama-sama. Sehingga orang bisa lihatnya, ini Sumatera Utara gitu. Kan kayak hari ini kalau kita lihat di timur, mereka nggak bilang lagi penyanyi NTT, penyanyi Ambon, penyanyi Papua. Bahkan orang Padang pun udah masuk ke NTT sekarang. Dance NTT, dance enggak. Mereka sebutnya Indonesia Timur. Artinya terbangun sebuah ekosistem yang dibangun atas dasar kolaborasi di sana. Nah, harapan kita semua, kita mungkin nggak bisa membuat sebuah mimpinya teman-teman itu jadi kenyataan yang bisa dinikmati, tapi izinkan kita bisa membuka infrastruktur awalnya supaya teman-teman bisa mudah jalannya Melalui PRSU. melalui Pekan Raya Sumatera Utara tentu. Keren, Jadi Bang. gitu, Bang. Jadi kita bisa lebih daripada tabola balik kan? Ya, setidaknya industrinya bersaing, Bang, gitu. Orang punya pilihan gitu. Kalau di Jawa, orang bisa lihat Tabola Bale di timur, bisa lihat Denny Caknan dan Happy Asmara dari Jawa. Orang juga harusnya bisa lihat trio ambisi yang baru di Jawa, yang lahir dari generasi yang baru. Kira-kira gitu. Ada di Sumatera Utara ya? Ada dari Sumatera Utara. Kita tanya Pak Jan. Nah, nampak nggak Pak Jan? Nah, nampak nggak nih Pak Jan? Pak Jan baru mengucurin hari ini loh. Baru munculin dari ini. Iya, tapi sebuah hal yang menarik loh, Bang. Bahwa ini kompetisi band tingkat SMA, SMK, dan levelnya hanya provinsi. Tapi jurinya yang datang Pak Jan Johana. Ini menarik nih. Itu sebuah hal yang baru kalau kita bisa bilang kan. Sehingga komunitas di tingkat pelajar bisa muncul. Iya. Nah, ketika komunitas tingkat pelajar ini muncul, apa yang harus kita lakukan di sini, Pak Jan? Ya, ini jujur aja, selama puluhan tahun saya telusuri khususnya untuk artis Sumatera Utara yang ada pernah saya tanganin ya Judika, dia solois dan sekarang sudah sukses luar biasa. Dan Judika juga pernah bilang, Pak, saya mau bawain lagu-lagu Batak, ya silakan lah. Ya, saya lagu-lagu Batak yang legend-legend tuh dia banyak hafal juga memang. Tapi saya belum tahu apakah per hari ini Judika sudah rilis lagu-lagu Batak itu. Dan memang kalau untuk band, memang sampai ini hari saya belum ketemu yang menarik untuk wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan dari SMA ini nanti dapat, Pak. Mudah-mudahan. Baru mau audisi malam. Oke. Ada lagi yang Bapak bisa bagi kepada kami sehingga kami bisa punya harapan sama kayak kawan-kawan di Jawa sana. Ya, saya berharap sih di audisi ini ya anak-anak sekarang SMA ini lebih kreatif membuat lagu yang menarik, yang memang buat generasi mereka juga. Ya. Justru sekarang untuk band legend, ya kalau mereka buat lagu baru juga nggak kerikup juga ke buat generasi dance. Jadi memang beda generasi. Jadi memang generasi sekarang yang SMA ini mudah-mudahan bisa meluas nanti bukan hanya di Sumatera Utara, bisa di Indonesia juga bisa Asia. Syukur-syukur mendunia ya. Yes. Puji Tuhan bisa. Kalau Pak Jan udah bilang bisa, komunitas berani nggak? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sangat menantang ya Bang ya. Ini kalau kayak gitu saya mau
berbagi sama teman-teman komunitas yang udah datang atau yang udah datang. Jadi boleh dong, ini siapa kira-kira komunitas yang mau untuk bertanya? Mungkin abang dari mana nih? Iya, bertanya untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosman dari Indie Production. Kita salah satu production house di Medan. Yang saat ini kita usahakan untuk terus berkembang walaupun pasar di sini nggak segede pasar di Pulau Jawa Barat. Namun pertemuan ini sangat menarik bagi kami. Memang ini merupakan satu kesempatan. PRSU merupakan salah satu wajah kebudayaan, wajah komunitas, wajah masyarakat Sumatera Utara yang akan ditampilkan secara nasional. Kira-kira begitu, Bang. Melihat antusias dari komunitas yang ada pada hari ini, kami berharap setelah, kalau ini kan PRSU ini sudah bergulir, alhamdulillah sudah lebih baik dari sebelumnya. Yang kami mau inginkan adalah setelah after dari PRSU tahun ini, kira-kira apa oleh-oleh yang bisa kami kerjakan agar pertemuan di PRSU di tahun depan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sinergi lagi. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita buat bersama, yang bisa di tahun depan jadi sesuatu yang lebih menarik dan lebih baru lagi. Mungkin itu, Pak. Lagi mungkin Halo, selamat sore Pak. Ya, saya Andai dari Komandan Head dari Baskomen dan dari komunitas Rigi Sumatera Utara. Makanya yang komunitas saya ya. Jadi di bawah komunitas semua. Ini Pak, sebelumnya Pak, tadi tertarik juga dari pernyataan CEO yang bertanya tentang siap nggak komunitasnya. Nah, ini dia. Sejauh ini mungkin Bang Didi juga udah pernah kerja sama saya juga. Pertanyaan itu yang selama ini kami tunggu. Siap. Kami jauh lebih siap dari pertanyaan umum. Kenapa? Karena saya pernah mengumpulkan 64 komunitas se Sumatera Utara dan saya pernah mengepalainya, saya pernah menjadi ketuanya, tapi tidak terrealisasi karena tidak ada wadah yang bisa mendukung kami secara utuh. Benar ya Pak Didi ya? Nah, jadi mungkin pertanyaannya Bang, ada terkait dengan abang dari Indie Pro tadi, bahwasanya apa ini oleh-oleh atau PR yang bisa kerjakan supaya di tahun 2027 kita punya sesuatu yang wah. Nah, mungkin kalau masukan dari saya, kalau tadi itu kan pertanyaan tuh, kalau dari saya mungkin masukannya mungkin ya Bang, kepada Bang Rangga terutama, mungkin Bang ada sesuatu hal yang bisa kita jadikan pertinggal untuk menjadikan wadah supaya apa yang dilakukan malam ini sebagai audisi untuk mencari bibit unggul ke depannya, mereka nggak akan sia-sia. Selama ini, hari ini mereka audisi PRSU, mereka nggak lolos, udah besok mereka nggak jadi apa-apa. Yang kami butuhin itu gimana caranya kami ini bisa didukung, apalagi sama mungkin ya dari pemerintah bisa jadi, atau mungkin melalui Bang Rangga, atau mungkin dari Ojan. Ya kalau kami ini mungkin kalau bisa dibilang mungkin kasarnya aktivis lah, yang tanpa dibayar kami rela melakukan apapun untuk kemajuan karya seni di Sumatera Utara ini. Tapi wadahnya kita masuk sedikit, kita udah dikit. Yang mengikut itu kita tahu juga orang-orangnya siapa. Nah, jadi yang hari ini kita butuhin adalah gimana caranya ajang pencarian bakat di malam ini, mau juara atau tidak berjuara, dia tetap punya wadah, punya tempat untuk dia bisa sharing dan kita bisa mengedukasi. Mungkin sejauh ini itu dulu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bang Rangga dan Bang Didi, yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih yang jawab? Ini siapa nih yang jawab nih kira-kira nih? Tadi setelah itu. Oh iya. Iya. Tapi kayaknya betul Bang. Setelah selesai Kalau kita lihat dari mereka berdua, tetap intinya after this event, Iya. what next? Ya, itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Yang pertama kalau Mudah ditanya, ditanyakan, sulit dijawab. Iya, yang pertama kalau saya ditanya, ya saya pasti pertama kali saya akan bantu, Om. Oke. Bantu dengan doa dulu tentunya kan. Gitu. Minimal. Minimal dengan doa dulu ya. Itu konkret tuh. Ya. Nah, oke, menjawab pertanyaan sekarang.
Jadi begini, karena memang kita berangkat dengan semangat kolaborasi ya, maka kalau dibilang kedepannya mau apa? Kedepannya kita membuat kolaborasi ini menjadi lebih solid. Oke. Kedepannya mau apa? Ya kedepannya kita mau bahwa ekosistem di Sumatera Utara, mereka lah pemilik tunggal untuk Wilayah Sumatera Utara. wilayah Sumatera Utara. Oke. Dan kami pegang komitmen loh bahwa 75% pengisi acara di PRSU tahun ini itu adalah teman-teman lokal Sumatera Utara. Om bisa hitung jumlah artis yang main di weekend, jumlahnya tetap lebih besar teman-teman band komunitas, band indie, bahkan ada beberapa artis Sumatera Utara yang kami dudukan sejajar dengan para artis nasional yang main di hari Minggu. Nah yang menarik lagi ketika kita bikin dance kompetisi, kami mendapati walaupun tidak ada dukungan dari yang seharusnya mendukung, kami lakukan gerilyanya lewat sosialisasi di media sosial. Kami mendapati ada 20 grup yang tampil di final di PRSU minggu lalu. Ada dari Padang Lawas, ada dari Sibolga, ada dari Sidikalang, ada dari Siantar beberapa bahkan. Nah besok yang tampil malam ini dan besok ada dari Kabupaten Karo, ada dari Siantar, ada dari Simalungun. Nah ketika saya tanya, tahu PRSU dari mana? Dari media sosial. Oh. Dari media sosial. Berarti media sosial punya arti tersendiri dalam pergerakan PRSU. Iya. Oke. Artinya dengan media sosial pun mereka menaruh rasa percayanya terhadap Pekan Raya Sumatera Utara. Oke. Dan saya dan teman-teman dari Royalindo kami mengapresiasi dengan setinggi-tingginya karena mereka datang dengan ongkos sendiri. Walaupun hadiahnya gede ya Om, tapi mereka datang dengan ongkos sendiri gitu. Itu sendiri udah bukti bahwa mereka Iya, itu percaya. bukti bahwa mereka percaya gitu. Jadi dengan bekal itulah kami berpikir bahwa sekalipun mungkin banyak yang bilang harga tiket terlalu mahal, terus kemudian PRSU sepi gitu. Terus apalagi tuh? Ya semualah gitu. Banyaknya komentar di media sosial. Ya buat kami membangun sebuah kepercayaan itu pasti butuh waktu. Dengan teman-teman yang ada di sini percaya sama kami aja dan kita jalan sama-sama, itu udah lebih dari cukup buat kami. Gitu. Jadi buat yang nggak percaya, ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan dia percaya kan gitu. Nah menjawab pertanyaan Doi ini, apa yang dia harus pertinggal? Sekali lagi, kalau misalkan PRSU-nya memang masih kami yang kerjakan, tentunya kami akan komit bahwa seluruh ekosistem di Sumatera Utara ini mereka punya hak yang lebih besar dibanding bahkan para artis nasional. Supaya apa? Supaya perkembangan ekosistemnya bisa berjalan. Syukur-syukur mereka bisa tembus pasar nasional. Kan hari ini tidak dibatasi ruang dan waktu kan. Orang bisa viral dari NTT sana, dari Papua sana ya. Mudah-mudahan besok ada yang viral dari Medan atau dari Sumatera Utara. Ya kalau yang kami bisa lakukan mungkin dalam batasan yang bisa kami mampu, kami akan bantu gitu. Tapi konkret untuk Sumatera Utara jelas ekosistem yang kami bangun, kepercayaan yang sudah diberikan ke teman-teman tentunya akan jadi prioritas utama. Itu sih. Kita kan di Medan Bang ya? Iya. Tapi kayak kita di Komtar Bang. Iya, kayak di Pineng ya? Wah di Pineng kita. Iya, kayak di Pineng ya? Jadi kalau ngelihat seperti itu, Iya. Medan bukan hanya untuk Sumatera, bukan hanya untuk Indonesia. Komtar, kita di the top. Masa nggak ada orang Medan yang bisa duduk di over the top? Gimana menurut Om Jan? Itu pasti bisa. Ya, Pasti ya, bisa kalau mau ya. bahkan sebetulnya juga bagus-bagus, cuman memang mereka belum ada kesempatan untuk mengekspor. Ya, saya kira juga banyak lagu daerah juga yang saya tahu juga lagu Manado juga banyak lagu Manado yang hitnya di Manado sampai penjualan juga luar biasa di Manado. Pada saat itu penjualan di kaset. Ya, sampai bisa 500.000 kopi itu di Manado kok dijualnya. Tapi sayangnya tidak meluas ke Pasar yang lain ya. ke Pulau Jawa dan sebagainya. Padahal lagunya sukses di Manado. Nah itu terus soal yang saya kira
itu mesti ya. Melalui seperti ini kan kita ngobrol-ngobrol begini, ini adalah eksposur yang baik. Seperti kata kawan dari komunitas tadi, ketika wadah ini bisa solid ya, seperti Bang Rangga ceritanya solid. Kenapa enggak Bang Rangga usahakan tahun depan? Ya, betul kan Bang Regar? Kalau Bang Regar sebagai musisi melihat fakta yang ada ini, bagaimana Bang tahun depan? Iyalah. Kalau bisa saya bicara agak ekstrim sedikit ya. Oh iya, harus ekstrim Bang. Iya kan. Bukan rahasia umum lagi bahwa Medan itu kita punya punya karakter yang beda ya, mungkin dari daerah lainnya dengan kerasnya itu ya kan. Mungkin dari sisi situ dulu kita perbaiki, di mana kita harus ini bisa menempatkan lah sebenarnya kan. Kita bukan rahasia umum lagi lah, di antara sesama komunitas itu kadang saling gimana gitu ya kan, tahu sendiri kan, itu yang sekarang terjadi. Kadang-kadang saling ledek. Iya, nah mungkin aspek itu yang buat kita itu agak lambat majunya, betul kan? Nah saya kan tahun 2000 berangkat ke Jakarta, 13 tahun saya sama Purgatory. Saya banyak lihat circle dari musisi-musisi itu gimana mereka tuh bersatu gitu, bersatu saling support. Karya-karya mereka tetap support. Bagaimana walaupun mereka mungkin nggak gitu suka, tapi mereka tetap support, kelihatan. Nah kalau kita lihat di Medan itu ya kita tahu lah ya gimana ya kan. Nah maksud saya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Ini kan rahasia umum kan Bang, ya kan. Ini agak ekstrim sedikit ya kan, Biar kita jangan berpura-pura aja nih, ya kan. Ini asli nih keadaannya. Kita perlu curcol sedikit. Betul. Nah, artinya kita perlu memperbaiki diri, ya kan. Gimana kita supaya bisa maju, gimana kan harus kita kulik kan gitu kan. Kita cari tahu. Begitu juga dengan dari segi musisi lah, dari musisi sebagai saya sendiri gitu kan. Bagaimana caranya kita supaya bisa bikin lagu yang enak didengar orang, bisa booming, bisa viral kan gitu. Itu sebenarnya intinya kan. Itu salah satu mungkin dari point of view saya lah ya, sebagai musisi. Kayaknya di situ itu perlu diperbaiki. Harus terus diperbaiki supaya ya masing-masing semua kita bisa maju bareng, bisa maju bersama-sama. Nah, ketika itu dalam kondisi yang positif, akhirnya bisa menciptakan suatu karya-karya yang positif dan mungkin bisa disenangi sama orang, viral gitu loh. Itu dari saya mungkin ya, pendapat saya. Itu aja mungkin. Sepertinya harapan Bang Regar berat buat abang-abang. Tapi aku yakin ya, dengan apa yang udah Bang lakukan selama berapa hari ini, kita hitung berapa hari masih, udah belasan hari, itu kalau Bang lagi tahun depan bagus Bang. Tapi kalau itu hanya harapan aku, itu nggak bagus. Gimana komunitas melihatnya? Nah ini mau ngelanjutin pembicaraan abang tadi boleh nih Bang? Ini mau buka-bukaan ya? Boleh, kalau misalnya buka dikit ya boleh loh. Boleh, nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Buka-buka dikit tuh bahaya loh. Oh iya, lebih bagus banyak ya ternyata ya. Nah, ini kalau udah lihat untuk di komunitas, tapi sebelumnya mohon maaf abang-abang ya, abang-abang saya yang di depan. Nah ini kayak yang udah lihat, banyak komunitas yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara juga. Kayak misalnya di sini nih, mungkin dari musik kita. Nah, musik kita tuh kemarin itu udah beberapa kali buat event-event yang manggil untuk teman-teman musisi Kota Medan maupun Sumatera Utara yang bisa dilihat mungkin bagus. Karena apa? Karena di situ mereka membuat jadi satu wadah yang memang benar-benar anak-anak indie Medan ini yang kurang panggung
ke mereka gitu, ke musik kita. Dapat panggung sama Dapat mereka. panggung di musik kita. Itu contoh kecilnya, ya kan. Besar ya Bang, contohnya besar ya Bang. Nah, dari komunitas rock mungkin Abang, ya kan gitu juga. Tapi ada mungkin yang lain-lain komunitas ini kita kayak gimana ya? Ayolah Medan gitu ya, Sumatera Utara, khususnya Medan aja ya Bang ya. Jangan ada lagi sikut-sikutan gitu Bang. Maksudnya jangan ada lagi, ya kalau misalnya kita sama-sama musisi, sama-sama ada di apa ya bilangnya ya, di Medan, ya harus saling support gitu. Tapi tenang Bang, Iya. sama Bang Rangga semua itu aman. Kemarin begitu juga sama Bang Rangga malah makin gak aman komunitas Medan ini. Nah, kenapa aku bilang aman? Karena kolaborasi. Sekarang kolaborasi. Ini kata-kata yang sulit untuk dipahami, tetapi begitu kita bisa jalankan, sulit untuk ditinggalkan. Memang iya. Itu kalau itu benar Bang Rangga ya. Kita juga pengennya semua komunitas itu berkolaborasi dengan baik. Itu dibuatkan Bang Rangga sekarang. Iya, dibuatkan Bang Rangga sekarang dan itu pun salah ya. Iya, saya tapi buka kali nih ya. apapun fakta di belakang itu, Ini di kolom komentar banyak loh. Iya, nggak apa-apa. Nanti nah, saya satu. apapun yang ada di belakang itu, Iya. pahamlah kita bahwa kolaborasi ketika dijalankan semua berjalan sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Iya. Betul Bang Rangga? Benar. Nah, kalau itu dihasilkan di PRSU, apa sih yang nggak bisa? Iya. Pasar malam aja bisa. Iya. Masa kolaborasi nggak bisa? Betul nggak Om Jan? Benar. Harus kolaborasi. Lanjutkan. Iya. Masih kan, alhamdulillah saya masih dikasih ngomong nih. Kolom komentar penuh nih. Tapi memang sulitnya ya Bang ya, Om semuanya untuk di Medan mungkin kalau Abang bilang tadi keras, memang untuk menghilangkan mindset anak-anak kota Medan, mungkin saya pribadi juga gitu kan, itu agak sulit untuk mensupport satu sama lainnya. Mau itu musisi band, musisi jalanan gitu. Terus kita kan juga nggak harus, kita ini kan ada bukan musisi aja ya, kan ada kayak tari gitu kan, ada tari. Kita juga sebenarnya harus kolaborasi juga dengan komunitas teater atau tari, karena apa? Di saat kita punya lagu nih gitu, kita mau buat video klip, kita tiba-tiba butuh penari gitu, butuh orang teater, atau butuh juga apa ya, kalau bisa pencaksilat pun pencaksilat. Karena apa? Di satu sisi kan kita kalau misalnya mau buat video klip aja nggak semuanya harus nangis galau. Ada kayak kemarin saya ngelihat Rayakan itu Mahameru, mereka buatnya tuh berantem-beranteman. Berarti kan dari pesilat kan gitu. Kalau bisa ayolah gitu Medan, semuanya komunitas yang ada di sini, ayo kita semuanya rangkul gitu. Tapi yang berantem-beranteman bukan anak band kan? Bukan anak band. Ya. Apalagi saya disuruh beranteman nggak bisa, saya dance soalnya. Tapi memang betul seperti kita lihat sebuah lagu ketika ada ilustrasi yang menarik, betul Om Jan. Karena Om Jan yang paham, kalau aku nggak paham itu. Nah, ketika ada kolaborasi antara musik dengan aktivitas yang lain yang saling mendukung dan mengisi, itu kan keren. Kurasa Bang Rangga dulu mimpinya apa sih? Iya, kenapa bertanya? Kok aneh-aneh aja pula mengkolaborasikan orang. Nah dulu orang nggak mikir ini, ketika ini jadi, betul kan? Seperti yang kalian harapkan tadi, bahwa sebuah wadah, Abang menyediakan wadah baru. Sanggup Bang untuk melanjutkan? Kalau saya nggak trauma ya Om. Ya, jadi tadi menarik yang Noi bilang. Sebenarnya memang kami berangkat kenapa menggunakan kata kolaborasi. Sebetulnya mudahnya itu begini. Kita mau PRSU ini jadi bisnis hub, ekosistem hub. Ya. Tempat bertemunya teman-teman seniman budayawan dari lintas kesenian dan kebudayaan. Karena kalau ini jadi ekosistem bersama, apapun yang dibutuhkan Bang Noe tadi bilang, Om Sandi tadi bilang, itu akan terpenuhi dengan sendirinya karena ekosistemnya berjalan. Dan nggak ada sikut-sikutan. Dan nggak ada. Saya kasih contoh gini, saya secara personal ketemu Bang Sandi baru beberapa hari lalu.
baru beberapa hari lalu. Tapi di Jakarta, kebetulan circle-nya Bang Sandi saya kenal. Oke. Dan pernah nongkrong di tempat yang sama, cuman kita nggak pernah ketemu. Nah, walaupun nggak pernah ketemu, dengan dasar itu karena kita sama-sama pelaku seni, ngobrolnya udah bisa kayak kenal lama gitu. Nah, itu yang Bukti kolaborasi kan? iya, itu yang saya sebut bagaimana kemudian kita bisa saling menghargai dan menghormati lepas dari apapun jalur seninya gitu. Nah, harapannya kan kemudian kalau saya mungkin orang yang di luar tinggal di Jakarta ya Bang, tapi kan teman-teman yang di sini yang punya rumah gitu. Saya cuman bisa sama teman-teman Royalindo dan teman-teman di PPSU cuman bisa mengembalikan ini untuk bisa dinikmati bersama, bertumbuh bersama, dan untuk selanjutnya ya teman-teman yang harus runningin ekosistemnya gitu. Betul. Kira-kira sih begitu. Harapannya ya teman-teman harus jadi tuan rumah di tanahnya sendiri kan gitu Bang. Dan kita cuma membawakan mereka ke jalannya kan? Iya, ke jalan yang lurus Bang. Ya. Itu dia tuh. Ya, yang penting jalan lurus dan langkahnya benar Bang. Iya, kalaupun di depan ada lampu merah, ingat Bang, belok kiri boleh langsung. Tapi jangan belum merah kali Bang. Oh, belum merah kali ya? Ada di sini. Belum merah kali jadi ke jalan aja kan. Oh, Iya, itu Medan betul itu Bang. iya. Saya kasih contoh ya Bang, boleh tambahin dikit ya. Boleh Kayak di sini dong. ada teman-teman dari Purnama Bersantai. Apa sih yang menarik kemudian sehingga saya undang mereka untuk ngobrol? Saya lihat festival yang mereka buat kok. Mereka punya segmen Gen Z sendiri dibanding semua festival lain yang saya lihat. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, kemudian buat saya itu menarik gitu karena mereka punya segmented marketnya mereka sendiri. Dan kalau saya lihat mereka, saya cuma lihat kebayang 4-5 tahun lagi mereka kan jadi monster di sini dengan segmen yang mereka punya hari ini gitu. Nah, kenapa kemudian kita undang? Harapannya supaya mereka juga bisa ikut berkolaborasi dengan para abang-abangnya dan pendahulunya, sehingga ketika kita bicara tentang ekosistem kesenian di Sumatera Utara khususnya Medan, maka semua pelaku bisa duduk bersama Dan dia berada di wadah yang dan tepat. berada di wadah yang tepat. Oke. Gitu. Dia segampangnya Noe rilis single nih, gitu. Suka nggak suka lagunya, saya tetap like, saya tetap subscribe, saya tetap repost. Itu kan hal yang mudah ya Bang, Ya. gitu. Mudah-mudahan Kira-kira mudah, betul Bang. Iya. Nah, itu yang kita. Nggak bayar kok, iya, cuman betul. nge-like aja kok keberatan gitu. Kecuali Noe rilis single, bagilah aku 20 juta. Nah, itu berat tuh Bang. Itu aku juga nggak mau itu Bang. Nah iya, tapi kalau cuma like, subscribe sama repost, apa susahnya sih Bang? Bayar Bang ya? Hah? Nggak bayar. Yang paket doang. Iya. Jadi- ada teman-teman bagi-bagi kaos kayak kemarin siapa bagi-bagi kaos gitu. Ya saya dengan senang hati saya pakai Bang gitu. Ya mau diposting silahkan aja karena itu pemberian dari temen kan gitu. Oh mau dong. Iya. Mana Rama? Mau dong. Iya, ya kira-kira gitulah. Itu ada bentuk dari sebuah sebuah keberanian yang nyata dilakukan Iya. mereka dan kita wadahi. 2 hari 2 malam gini aku nggak akan berhenti Bang. Tapi sebelum kita berhenti, closing statement boleh ya. Nah, kalau menurut Abang lah, fakta ini udah kita rasakan, udah kita lihat. Apa yang Abang rasakan dan apa yang Abang akan lakukan? Ciptakanlah karya-karya yang bagus untuk itu semua, dan ekspektasi saya juga besar untuk Bang Rangga untuk bisa terus continue. Mudah-mudahan dia tahun depan atau tahun selanjutnya tetap di sini. Kalau perlu tiap bulan deh Pak. Minimal 6 bulan. Ya. Dan harapan saya juga kepada teman-teman untuk tetap saling bersinergi lah, ya kan, saling bersinergi untuk bisa sama-sama maju, sama-sama membuat karya-karya yang bagus agar daerah kita ini juga diperhitungkan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu rock itu terkenal kalau belum manggung di Medan katanya belum sah tuh katanya. Iya kan? Seingat aku dulu, Iya. seniman, Godnes juga gitu kan katanya. seniman kalau berhasil di Medan, berhasil di Indonesia. Iya. Itu kan karena karakter anak-anak Medan tuh keras dan mereka bisa menguasainya, udah daerah-daerah lain udah aman gitu kan. Itu kata Bang Regar kan. Iya. Gimana kata Om Jan? Jadi kalau artis main di Medan kan dulu kalau belum lulus di Medan belum lulus di nasional. Dulu ada gitu. Pak Jon pegang artis banyak main di Medan gimana kesannya?
yang beberapa artis saya yang memang sudah meng-Indonesia, ya termasuk kalau mereka tampil di Medan sih luar biasa sambutannya, luar biasa. Yang terakhir 2004 Still On Seven tampil di sini juga di mana Polonia ya, itu full semua. Iya. 30.000 penonton. Ya, saya kira memang pembuktian juga salah satu harus di kota Medan. Harus ke Medan kan? Oke. Bahwa mereka bisa sukses se-Indonesia. Itu kan kata Bang Jan, ya kan? Cuman Bang Rangga bilang, berat loh sebulan kayak gitu gitu ya. Iya. Mungkin closing statement saya dari teman-teman aja. Tapi boleh ya Bang Rangga membawakan duluan. Iya, jadi mungkin ya buat saya memang Medan itu kultur yang berbeda ya. Lepas dari orang tua saya orang Karo bermarga di sini, tapi buat saya Medan itu kultur yang berbeda. Kenapa kultur yang berbeda? Karena di sini habit dan kebiasaannya berbeda. Cuma memang beberapa hari saya nonton semua teman-teman band lokal yang main. Sebelumnya saya nonton ada sekitar 68 list band sebelum kami memutuskan 12 band yang dipilih untuk jadi opening itu. Saya nonton sekitar 68 band. Belum lagi yang saya harus searching sendiri karena rekomendasi pernah ikut Soundrenalin dan lain sebagainya, itu saya tonton satu persatu. Ada dari mereka bahkan tidak ada video klipnya, potongan-potongan short main di tempat-tempat yang soundnya nggak enak gitu. Tapi kan kemudian kita mencoba mendirikan perspektif kita dari bagaimana teman-teman ini bermusik gitu. Nah dari 68 itu mungkin sekali lagi kami nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, menyenangkan banyak pihak nggak bisa. Tapi dari 12 itu kami yakin bahwa itulah 12 yang bukan terbaik ya, tapi kami harus berikan apresiasi terhadap proses bermusik mereka. Itu yang saya garis bawahi, bahwa ini bukan soal jago, bagus dan nggak bagus, tapi ini adalah soal apresiasi yang diberikan Pekan Raya Sumatera Utara terhadap mereka yang telah berproses dalam mengerjakan karya mereka. Sehingga mereka ketika diundang jadi band opening, mereka setidaknya dibayar dengan layak. Mungkin nggak banyak, tapi setidaknya layak. Ada dan layak. Iya, ada dan layak. Nggak cuma sekedar ganti bensin ya, tapi ada dan ya itulah batas kemampuan yang PRSU tahun ini bisa berikan. Dan bukan lead and load kata orang sini Bang. Bukan hanya lidah dan ludah aja Bang. Iya. Tapi kan kemudian dari 12 itu ada juga teman-teman yang mau tampil tapi proses bermusiknya belum sampai kan. Makanya kemudian kita buka lagi audisi untuk band indie. Tapi kan kemudian di media sosial rame tuh. Katanya PRSU cari band gratisan. Mohon maaf 12-nya saya bayar bos. Cuma buat teman-teman yang lain yang nggak punya kesempatan, siapa yang mau kasih panggung? Yang komentar itu mau kasih panggung? Enggak kan? Memangnya gitu. Enggak, memangnya masuk ke sana apa? Iya. Pulsanya. Dan emang yang komentar itu dengan setia mau membantu mereka, memberikan ruang buat mereka kan belum tentu. Nah, tapi kan kemudian mereka juga layak dikasih tempat gitu. Dan cuman yang menarik dari seleksi itu, saya agak kecele juga. Waktu seleksi ada satu band roll jack, waduh gawat, yang ini mah harusnya nggak audisi. Kenapa harus ikut jalur audisi? Jadi saya khusus soal roll jack saya minta maaf nih, ampun abangda. Tapi itu adalah usaha yang kita lakukan bahwa perubahan harus berlaku. Iya. Bukan berarti yang dulu lebih buruk daripada kita sekarang. Dan itu menarik. Komunitas bilangnya gimana? Kalau yang ini saya boleh kasih ke abang-abangan aja nggak? Boleh. Tapi jangan ngeri nih kalau ini. Ada mungkin dari komunitas mana yang mau menjawab? Dari musik kita? Boleh. Kalau komentar penuh loh ini. Kalau komentar penuh nggak apa-apa. Ayo, tetap semangat ya. Ayo. Dari musik kita. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua.
Kemudian saya dari Sina, kalau saya Lulik, saya cuma menanggapi masalah kualitas yang diangkat dalam diri tadi. Kalau menurut saya Untuk kalau komunitas di Medan sih semuanya saya rasa positif sih. Jadi masing-masing komunitas sudah berkolaborasi. Contohnya kita berkolaborasi sama Manifest, Harmonifest, sama Baskom juga. Selama siang malam Bertimek nih juga ngasih gigs mingguan untuk band karya. gue mantap. Konsepnya tapi akustik. Oh, ya keren itu. Album ini juga band karya yang mengangkat band-band indie kalau kita gitu. Jadi mungkin ada beberapa komunitas yang lain mungkin belum terafiliasi sama kita. Tapi saya ngefans sekali loh sama abang yang main bass itu loh. Cuma mungkin kita nih ya, kita udah buat movement lah, pergerakan bersuara dengan angkatannya kita buat gigs untuk mengakomodir kawan-kawan yang punya karya. Cuma kita butuh sebenarnya nih lebih terkena ke pemerintah ini. Ada sebuah sistemnya, satu ada bulanan satu bulan sekali kita punya banyak band indie diwadahkan. Situ bisa juga jadi pemersatu, tidak ada gap lagi, semua berbagian, semua berteman gitu sih. Harapan dari musik kita itu sih. Terima kasih. Boleh. Ini requestnya untuk Om ya. After ini Om minta satu kesempatan audisi anak-anak Sumatera Utara. Satu aja, buka pintu, pilih satu dari kita. Tentuin kapan kira-kira Om buat acaranya, gitu kan, buat momennya, biar kita kasih demo musiknya anak-anak Sumut, biar kita yang akomodir di sini, kita kasih demo musiknya ke Omnya. Silakan pilih Omnya. Satu aja. Oke. Agak menjebak ya. Oke. Sepertinya kalau kita bicara panjang sekali. Oh iya, agak menjebak ya itu. Agak menjebak buat saya. Tapi aku yakin Om Bian akan menanggapinya. Sebentar boleh Om Bian? Boleh. Berat memang Om Bian. Itu pertanyaan agak menjebak loh. Kolom komentar penuh loh ini. Tapi kalau Om Bian nggak mau jawab nggak apa-apa juga. Ya, jadi kalau untuk karya-karya yang udah disiapin band atau solois, demo-demo ya silakan aja, nanti bisa dikirim ke saya. Ya. Jadi, ya, saya juga berharap bisa dapat sesuatu. Iya. Yang keren. Ditantang balik sama Om Bian. Udah Om Bian. Cukup. Nah, jadi kita udah bincang tentang PRSU tahun ini yang ke-50. Ulang tahun emas yang punya arti banyak. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Rangga dan kawan-kawan selama belasan hari terakhir ini dan akan berjalan juga belasan hari ke depan. Jadi yakinlah bahwa PRSU tidak hanya omong-omong, tidak ngomong doang, lakukan yang terbaik dan buat hal yang baru di sini. Ketika sebuah kolaborasi dibangun dan sebuah wadah jadi, dan permintaan dari kawan-kawan yang ada di sini dari komunitas, mudah-mudahan pula Om Yan nanti membawa pula hasilnya pulang ke Jakarta. Kita berharap itu, betul kan? Nah, ketika ada hasil seperti itu, jangan pula
nanti ditarik pula kakinya, ya kan? Aku ikut dong, tapi ditarik kakinya. Bukannya berhasil, tapi orang yang jatuh. Tapi ayo kita dukung bersama, kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi, dan yakinlah kolaborasi itu adalah usaha yang dilakukan Bang Rangga melalui PRSU ke-50. Dan kita nggak bisa berharap cuma meminta Bang Rangga untuk berupaya tahun depan maju lagi ya. Kalau saya nggak trauma loh Om. Tapi aku yakin dengan banyaknya kawan-kawan komunitas, kolaborasi akan terbangun dan trauma akan hilang. Ya asik ya. Kata-kata penghiburan situ. Nggak, ada gini Bang, Ya. yang aku rasakan ketika kita sendiri, terkadang kita ramai Bang, merasakan itu. Mungkin Om Yan yang lebih banyak mengetahui itu ketika berada di keramaian ketika dia sendiri. Dan dia merasa sendirian ketika berada di keramaian. Dan Bang Rangga sekarang nggak sendiri, nggak juga rame-rame. Tapi akan bisa membuktikan itu menjadi sebuah wujud yang nyata. Dari Tanah Karo jalan ke Jakarta. Boleh dong kita selesaikan kata-katanya? Iya. Cakep. Jadi sampai di sini kata-kata kita hari ini, semua sudah kami bicarakan. Semua sudah kita dengarkan. Tinggal yang di rumah bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di orbit mendatang.